Ini khusus es batu. Jadi dia agak rapat sini. Karena kalau di bawah sini dia bakal tumpah-tumpah. Assalamualaikum. Alhamdulillah sekarang sudah tiba side by side kulkas LG yang ketuk itu. Kita unboxing sebentar. Dari sini lah, tangga. Ya. Ya. Ya, turun. Gitu. Dia pakai roda. Salah satu kelebihannya dia pakai roda. Baik, mari kita mulai untuk melihat dan review langsung tampak luarnya seperti apa dan tampak dalamnya. Adapun tampak luar ketika belum dicabut seperti ini, ada warning-warningnya. Nah, ini ada kuncinya juga, tadi sudah diatur sehingga ini tidak goyang, sehingga betul-betul stabil. Terus ini mesin untuk keluar air serut dan es batunya. Jadi ada 3 pilihan dan sudah UV nano sehingga bisa membunuh bakteri-bakteri. Nah, ini diketuk tapi saya belum nyalain. Kenapa? Karena ketika kulkas apapun itu pada saat tiba di rumah, jangan dulu langsung dinyalakan listriknya. Biarkan dulu didiamkan kurang lebih 3 jam agar stabil isi freon dan sebagainya di dalam kulkas. Mari kita lihat tampak dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada banyak tempat-tempat nih. Ini ada kayaknya ini saya penasaran, nanti aja. Mari kita next ke sini. Jadi ini akan membuat data fresh, hygiene. Dan ini adalah untuk penyimpanan botol yang katanya untuk botol kaca sehingga nggak gampang lengket gimana gitu ya. Nah, kalau di reviewer lain mengatakan ini tempatnya katanya wine. By the way, Muslim itu ataupun orang yang beragama itu tidak minum minuman keras karena itu dilarang dalam setiap agama. Setuju? Jadi di sini taruhnya itu adalah air zam-zam. Taruhnya di sini adalah ya minum-minum yang baik gitu ya. Terus di sini ada utility boxnya. Ini apa ya tulisannya? Ini masih melengket. Oke, saya coba buka. Oke. Nah, utility boxnya. Nah, terus kita geser ke kanan dikit. Di sini ada pengaturan, ada sampai wifi-nya, terus juga untuk mempercepat dinginnya kalau kita butuh cepat, kalau mau mempercepat freezingnya. Nah, terus juga untuk mengunci di bagian express atau di freezernya, pintu sebelah kiri, dan ini tinggal ditahan katanya 3 detik. Dan ini katanya inverter linear, artinya ini sangat hemat. Ini konon tarikan awalnya itu 125 watt, setelah itu tinggal 80 watt ketika sudah nyala. Nah, jadi cukup hemat. Nah, terus kita turun lagi. Nah, di sini kita ketemu dengan fresh water untuk diisi.
Ini tinggal ditarik katanya setelah kayak gini. Nah, ini diisi dengan air bersih, bisa dengan air galon atau dengan air yang sudah direbus, air masak, sehingga nanti ini akan dihisap pindah ke pintu sebelah supaya menjadi freeze dan juga menjadi air dingin yang keluar nanti di sini. Jadi sumbernya dari sini, keluarnya ke sini. Sumbernya dari sini, keluarnya di sini. Oke? Nah, sekarang kita turun lagi ke bawah. Apa itu? Fresh balancer. Sini ada yang unik, fresh balancernya untuk fruit dan untuk vegetable. Ini untuk buah dan ini untuk sayur mayur. Ini di sini ada semacam penanda ya. Kalau kita isinya buah-buahan, kita harus putuskan mau buah-buahan atau untuk vegetable. Saya tidak tahu apakah ini mengandung listrik atau enggak. Ternyata kayaknya nggak ada sama sekali. Tapi ini cuma penanda aja kita mau masukkan fruit atau vegetable. Kayak gini. Nah, terus, sekarang kita ke bawah lagi. Di sini fresh zone-nya untuk yang betul-betul fresh. Ini keseimbangan ya. Jadi ini bisa campur. Kalau di sini sebaiknya cukup satu. Kalau sini mungkin katanya bisa campur. Jadi bisa memilih nih mau sayur atau fruit. Jadi saya nanti misalnya sini khusus untuk buah-buahan, di sini untuk sayur. Jadi kita bisa memilih atau bisa campur kalau di bawah sini. Mungkin begitu maksudnya kali ya. Oke, ada yang unik dengan kulkas kali ini. Dia berbentuk metal, warnanya silver. Itu apa maksud dan tujuannya? Ternyata itu ada penjelasannya nanti di pintu sebelah. Tapi sebelum itu ada yang saya tidak mau terlewat, yang ini. Jadi ini detailnya, kelas iklimnya seperti apa, berat bersihnya juga jelas. Dan ini 10 tahun garansi kompresor. Katanya kalau kompresornya ini itu sampai 5 kali. Jadi kalau rusak lagi di dalam 10 tahun itu sampai 5 kali. Katanya kalau merek lain wallahu a'lam ya, itu katanya sekali atau 2 kali, sedangkan LG ini sampai 5 kali. Jadi kita bisa langsung bandingkan. Ini membuat saya memilih LG. Nah, ini pakai aplikasi untuk bisa langsung mengatur lewat WiFi, lewat gadget, lewat aplikasi untuk dari jarak jauh bisa mempercepat dingin. Misalnya kita sudah mau pulang, kita butuh kayaknya nih lebih cepat gitu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke pintu sebelah. Oke, tunggu dulu. Ini ada yang unik nih. Apa nih? Ini untuk smart diagnosis. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke pintu sebelah kiri. Tapi di sini ada tips-tipsnya. Ini tipsnya, kalau the ice maker produce ice normally when approximately, jadi kurang lebih 48 jam sudah melewati, setelah itu baru bisa dipakai, sebaiknya katanya begitu ya. Nah, ini bisa di screenshot nanti dibaca ya. Oke, terus kita buka dan ini satu pintu. Kita mulai dulu di pinggirnya sini. Nah, disinilah ternyata tempat penyimpanan es batu dan air dinginnya di sini. Jadi space-nya cukup luas, yang dimana dari tadi yang isi ulangnya nanti masuk ke sini. Masuknya lewat mana? Setelah saya tanya-tanya, masuknya lewat sini. Ini dia. Ternyata air di sini, lubang air keluar. Oke, kita buka ya. Nah, pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, apa detailnya di sini boleh dibaca atau di screenshot dulu. Jadi ada aturan-aturannya, dan ke bawah seperti ini. Kayaknya masih bisa ini di bawah ya. Mungkin itu yang ada di sebelah sini tadi penyimpanannya. Oke. Nah, sekarang kita mulai membahas metal fresh. Nah, ternyata fungsi dari metal ini, jadi fungsi dari metal fresh ini ternyata agar lebih tahan lama segala sesuatu yang sudah membeku di dalamnya. Jadi dinginnya nggak cepat
cepat hilang ketika misalnya kita sekali-kali buka, atau kalau pas mati lampu biarin aja tetap tertutup, itu akan menjaga beku dari es ataupun makanan yang sudah kita masukkan, daging, ikan, itu tetap terjaga. Nah, itu fungsi daripada Metal Fresh, lebih jangka tahan lama. Oke. Terus ada berapa tingkat nih? 1, 2, 3, 4, 5. Terus kedalaman tangan. Ini tangan saya. Teman-teman semua, ini cukup dalam. Siku saya masih ada di dalam, berarti memang cukup dalam ya. Nah, detailnya nanti saya tulis ya, panjang, lebar, dan tingginya. Tingginya ini lumayan, ini tinggi saya. Nih, oke. Ternyata cukup tinggi. Oke, kita mulai ke bawah sebelah sini. Nah, ini untuk penyimpanan fish dan meat. Jadi semua daging-daging, mau ikan maupun daging sapi dan daging yang lain, yang penting halalun thayyibah mubarakun fi. Ini bisa dimasukkan. Kalau kami yang muslim tidak boleh masuk daging babi di sini. Oke, sebenarnya juga agama lain melarang daging babi, hanya ya gitulah. Entahlah, kita bisa diskusikan itu di kolom komentar. Terus ke bawah sini freezing zone, fish and meat. Jadi ada 2 tempatnya ternyata. Jadi di sini bisa ikan, di sini bisa daging selain ikan. Nah, ini agak besar. Kita buka aja ya. Dia lengket. Nah, oke, kita tarik. Apakah sama ukurannya? Kita coba cek. Kayaknya sama ya. Dan ternyata ukurannya sama. Hanya dia kayaknya di bawah sini ada spasi. Tapi dia lebih sedikit, ini ada berbentuk trapesium ya. Oke, kita akan lihat body sampingnya, review. Jadi bedanya ini anti gores ya. Kalau ini sepertinya metal atau titanium, nggak tahu lah. Terus sebelah sini dan di belakangnya ternyata colokan listriknya itu ada di atas. Jadi dia tinggi banget, panjang ini. Wow. Jadi bukan dari bawah, biasanya tuh kulkas dari bawah, ini dari atas. Terus hati-hati, ini semacam pipa penghubung antara refill air tadi dari pintu sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi ini jangan sampai ada yang ganggu, ini tidak boleh ada terjadi kebocoran. Nah, kayak gitu. Terus ini nanti tinggal dicolok. Ini bisa disembunyikan atau bisa terlihat sedikit. Nanti tinggal diatur supaya dia sesuai dengan standar SNI, supaya tidak diganggu oleh anak-anak. Karena nanti ini bisa dipegang-pegang nih sama anak kecil. Daripada ini ternyata teman-teman, fungsinya supaya kita itu tidak boros listrik ketika membuka dinginnya. Dan dia menghemat kurang lebih, ada pernah saya baca, itu sampai 41%. Jadi kehilangan udara dingin lebih sedikit kalau kita bukanya yang ini. Itu pun sebelum dibuka kita ketuk dulu supaya kelihatan dari dalam. Jadi ini sebenarnya kaca teman-teman semua ya. Ini kaca. Jadi dia tembus pandang itu. Jadi bukan semacam apa ya. Jadi yang nyala itu lampunya di dalam sini. Nih. Nih bisa kelihatan dari luar kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada yang penasaran ini apa? Ternyata ini cuma kaca tembus pandang. Hanya karena di dalam mati lampu sehingga dia gelap. Tapi kalau diketuk 2 kali dia akan nyala. Saya penasaran pada saat sudah saya nyalakan. Mungkin sebentar malam saya akan lanjut video ini dan saya akan sambung editingnya dengan video ini. Oke? 2000 years later.
Bismillah, setelah menunggu sekian jam, ini tepatnya hampir pukul 6 setelah sholat subuh. Saya langsung cek ini hasilnya sebelum subuh tadi. Ini nah, tapi supaya tidak mubazir, jangan terlalu di bawah sini, tapi dia harus agak dekat. Karena kalau dia terjauh nanti tumpah-tumpah. Nih, tumpah kayak gini. Contoh yang satunya ya. Ini khusus es batu. Jadi dia agak rapat sini. Karena kalau di bawah sini dia bakal tumpah-tumpah. Ini airnya. Kalau airnya boleh di bawah. Dikasih es buah, sirup, enak nih. Dan jangan lupa, Assalamualaikum. Ternyata masih kosong. Ini udah dingin banget nih. Ini kayaknya udah mulai membeku nih. Wow. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya menghubungkan wifi-nya dengan handphone kita? Buat Anda yang mungkin pengguna iPhone ataupun Android, diketik aja di Play Store ataupun App Store, Think. Nah, ini. Aplikasi Think ini. Nah, kita install. Oke, setelah berhasil install, mari kita buka, lalu kita nanti hubungkan ya. Next. Kita sign in aja dengan email Google-nya. Nanti setelah itu sudah bisa login. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan add device yang ini. Baru kita scan. Nah, yang ini di dalam kulkas kita kan Hygiene Fresh, di sebelah sini ada. Ini di scan. Nah, setelah itu dia akan connect. Nah, yang muncul di sini adalah koneksi Bluetooth. Padahal mestinya koneksi Wi-Fi. Kalau Anda belum memasang Wi-Fi di rumah, Anda boleh koneksikan dengan Bluetooth. Anda tinggal cari ya. Nanti akan dikonekkan masuk ke sini. Tapi kalau Anda menggunakan Wi-Fi, kita gunakan cara berikut ini. Nah, add device. Jangan lupa ya, menyalakan tombol wifi yang ada di sebelah kanan kulkas Anda. Saya sempat kebingungan setelah saya berusaha berkali-kali. Saya coba tekan can't find button. Ternyata kuncinya adalah Anda buka Wi-Fi Anda di gadget Anda. Seperti ini. Saya tarik dari atas. Nah, saya masuk ke Wi-Fi. Saya ganti koneksinya. Ternyata mesti mencocokkan dengan LG Smart Fridge. Nah, barulah setelah itu bisa connect.
Nah, setelah itu masukkan password sesuai wifi masing-masing di rumah. Jangan pakai password saya ya. Saya skip aja di sini, oke? Nah, sekarang setelah dihubungkan dengan wifi yang digunakan di dalam rumah, nah lihat apa yang terjadi, dia akan oke. Nah, setelah itu kita lihat apa yang terjadi optimizingnya. Oke, sudah on. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sini ada fitur-fitur. Ternyata cuma ada 2 pilihan aja ya. Ini smart care-nya. Oke. Kalau kita mau freezernya lebih cepat dingin, lebih cepat membeku ini. Sedangkan ini untuk lebih cepat mendinginkan untuk pintu sebelah kanan. Nah, jadi dia berproses langsung nih. Jadi walaupun jarak jauh ini bisa. Oke? Nah, tibalah di part yang paling penting. Berapa harganya? Ya, setelah Anda tahu fiturnya, manfaatnya, dan juga perbedaan dari kulkas yang lain, akhirnya kita perlu mempertimbangkan juga di harga. Karena harga ini akan membuat kita merasa beruntung atau menyesal. Ini serius. Kalau Zong ketika mengetahui di online ternyata bisa lebih murah. Bahkan perbandingannya bisa jutaan rupiah. Tapi kalau di toko-toko offline biasanya perbandingannya ratusan ribu rupiah. Dan itu betul. Ketika saya 3 hari untuk jalan sama istri untuk ngecek harga di beberapa toko, ternyata di toko yang ketiga membuat saya akhirnya memilih dan memutuskan untuk belanja di sini. Tapi itu pun saya memperlihatkan harga di toko sebelumnya ke toko yang ketiga. Kenapa? Supaya ada efek psikologi, supaya diberikan harga lebih sedikit lebih murah, supaya kita bisa dapat diskon dikit ya. Ya diskonnya ratusan ribu lah, lumayan. Karena belanjanya bukan belanja dikit nih, lumayan. Dan inilah harga yang saya dapat dari semua perbandingan harga mau di toko online maupun toko offline. Dan kami belanjanya di kota besar di Makassar. Dan alhamdulillah. Nah, demikian review dari saya. Semoga bisa menginspirasi untuk kita. Tunggu. By the way teman-teman, ada 3 alasan mengapa saya membeli kulkas ini. Pertama, ini bukan saya yang membeli, tapi dimampukan beli oleh Allah. Jadi ini hadiah dari Allah, hadza min fadli rabbi. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah. Yang kedua adalah kami 2 bulan ini tidak pakai kulkas. Ya, kami sudah 2 bulan ini punya kulkas sebelumnya rusak. Ya, dan dia sudah 7 tahun telah berjuang bersama kami, pindah-pindah tempat ya. Kami pernah ngekos, baru masuk rumah, setelah itu ngekos dulu untuk perbaikan rumah. Kulkasnya juga ngikut. Dan setelah itu masuk rumah dan kulkasnya ngikut lagi. Dan kami pindah rumah di tempat sekarang ini, itu ngikut lagi. Dan akhirnya 1 tahun di rumah saat ini ternyata rusak dan dia nggak bisa dingin lagi. Akhirnya makanan cepat basi dan program diet saya pun terganggu dan itu sangat tidak baik buat kesehatan. Ternyata kulkas sangat membantu sekali dan istri saya yang awalnya sangat luar biasa sabar dan berusaha menahan diri untuk tidak ngeluh. Masya Allah, saya melihat makanan-makanan memang lebih cepat basi. Sebagai suami tentu harus bisa mengerti, oh istri saya butuh nih. Akhirnya saya berjuang, nabung dan alhamdulillah tercukupi. Dan akhirnya ini menjadi alasan ketiga. Apa itu? Hadiah buat istri karena pas di hari miladnya tanggal 14 Maret. Alhamdulillah. Jadi ini buat dia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kulkas baru ini itu menambah sakinah mawaddah warahmah. Karena itu adalah usaha nafkah yang tetap harus diberikan oleh sosok seorang suami. Setuju?
Nah, silakan Anda bagikan ke suami Anda link video ini. Mudah-mudahan suami punya keinginan juga untuk bisa membelikan, menghadiahkan kulkas terbaik untuk Anda. Anda berjuang bersama, nabung bersama. Insya Allah, sukses berkah. Amin. Sampai jumpa lagi di review produk-produk lainnya. Bye-bye.